Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sohih, dalam Islam rezeki adalah segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat dan yang dihalalkan, serta dapat menunjang kehidupan manusia. Allah memang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, tetapi tidak semua makhluk akan mendapatkan keberkahan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana keberkahan rezeki menurut Rasulullah SAW? Tonton terus video ini agar semakin banyak ilmu yang kamu ketahui. Bagaimana rezeki yang baik menurut syariat Islam? Rezeki setiap orang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya rezeki adalah yang mengandung nilai keberkahan. Bagi manusia, bekerja menjadi salah satu cara untuk mendapatkan rezeki berupa penghasilan. Rezeki setiap hamba Allah yang berikan hingga bagi hewan melata sekalipun. Bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah mengaturnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Begitupun dengan Abu Dujannah yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya sangat membekas di hati Rasulullah SAW. Tatkala ia bertanya kepada Abu Dujannah, mengapa selalu melewatkan pembacaan doa yang Rasulullah panjatkan? Keluarga Abu Dujannah adalah keluarga tidak berpunya. Di samping rumahnya berdiri kokoh pohon kurma milik lelaki munafik. Setiap angin bertiup di malam hari, kurma-kurmanya berjatuhan dan mendarat di rumahnya. Karena anaknya sering kelaparan hingga tertidur lelap, Abu Dujannah tidak ingin ketika anaknya terbangun langsung memakan kurma yang berjatuhan ke rumahnya, karena itu bukan haknya. Sehingga ia selalu melewatkan pembacaan doa yang Rasulullah panjatkan. Abu Dujannah tidak ingin karena kurma tersebut keluarganya akan mendapatkan siksaan di akhirat kelak. Setelah mendengar alasan tersebut, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq memberikan pohon kurma tersebut kepada Abu Dujannah. Dengan penawaran yang diberikan Abu Bakar As-Siddiq kepada lelaki munafik tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Lalu, bagaimana rezeki yang mengandung keberkahan? Sahabat Abu Dzar berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada saudara-saudara kalian yang Allah memberikan ujian atas mereka dengan memberikan rezeki di bawah apa yang kalian miliki. Karena itu, barang siapa yang saudaranya berada pada tanggungannya, hendaklah ia memberinya makanan dari makanan yang ia miliki dan memberinya pakaian dari kemampuannya. Jika ia membebaninya melebihi kemampuannya, hendaklah ia membantunya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW menunjukkan keberkahan rezeki seorang hamba. Apabila terdapat saudaranya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian kepadanya dengan harta yang lebih sedikit di bawah yang kita miliki, hendaklah kita membantunya. Sehingga keberkahan rezeki itu akan didapat dari membantu sesama dengan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ikhtiarnya dan tidak memakan hak orang lain, hingga pada akhirnya rezeki yang mengandung keberkahan akan memberikan ketentraman hati. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Bagikan informasi ini kepada orang-orang tersayang agar dapat keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.